Welcome back guys, balik lagi sama gua Will Ghost dari Raw Auto. Dan di sebelah gua nih sudah ada the new Mazda 2 sedan. Seperti yang kita tahu bahwa Mazda 2 itu sempat hadir di Indonesia. Mungkin terakhir ada tuh di tahun 2013. Itu pun dia sharing platform dengan mobil Ford. Nah, di belakang gua ini udah ada Mazda 2 sedan yang completely different. Seperti yang kita tahu juga bahwa Mazda 2 hatchback ini menjadi salah satu tulang punggung penjualan dari Mazda selain saudaranya SUV dari CX-5. Nah, sekarang apa aja yang berbeda dan apa aja yang udah di-upgrade di Mazda 2 sedan ini? Ayo kita lihat. As always, kita akan bahas dari eksteriornya dulu. Mungkin satu kata yang bisa gue deskripsikan buat si Mazda 2 sedan ini adalah mobilnya itu stylish banget. Mazda 2 sedan ini nanti akan ada 4 warna juga. Mesin grey metallic yang ini favorit gue. Dan yang pastinya yang warna merah Solo Red dari si Mazda itu menjadi signature juga. Terus ada yang putih dan juga ada yang hitam. Nah, sekarang kalau kita lihat secara dari jauh gitu ya, mobil ini memang terkesan sedan yang compact, yang untuk anak muda banget gitu loh. Jadi kayak mungkin buat orang-orang yang lagi nyari mobil buat anaknya atau buat mobil pertama kalian gitu kan, yang masih remaja, masih muda, ini bisa menjadi salah satu opsi yang menurut gue membuat kita tuh berbeda di jalan, memberikan statement banget gitu loh. Nah, kalau kita lihat di depan sekarang, walaupun kalau kita lihat kap mesinnya ini terkesan lebih kalem, casual, tapi kalau kalian perhatikan di grill dan juga list chrome yang ini tuh identik dengan desainnya mobil-mobil Mazda yang kekinian banget ya. Dan dengan ukuran mobil sedan yang cukup compact, grillnya ini cukup kayak besar gitu, memberikan statement yang cukup berani gitu untuk mobil yang bisa dibilang cukup compact. Jadi kalau dari depan kita ngeliat tuh kayak bakal garang banget, walaupun kalau kita ngeliat atasnya dia lumayan agak kalem. Terus juga di sini untuk DRL-nya udah LED, tapi untuk lampu sennya masih halogen. Dan juga gue sempat ngeliat versi yang di Thailand di luar. Begitu Mazda 2 sedan ini dikasih front lips, itu jadi kayak lebih sporty, lebih ganteng. Jadi ini kalau misalkan buat harian casual, cukup as it is menurut gue udah stylish and ganteng gitu. Tapi kalau kalian pengen lebih sporty lagi, banyak secondary market yang jual third party-nya si aksesoris untuk si Mazda 2 sedan. Kalau gue lihat di luar ada, pasti nanti kedepannya kalau memang udah dipasarkan di Indonesia harusnya juga ada. Nah, sekarang kita akan lihat untuk engine bay-nya atau kap mesinnya. Masih belum hidrolik. And as always, Mazda adalah salah satu mobil brand Jepang yang menurut gue tuh engine bay-nya tuh rapih kayak mobil Eropa. Terus juga Mazda 2 ini masih ditenagai dengan mesin Skyactiv G-nya 1500 cc, untuk tenaganya sekitar 111 PS dan torsinya sekitar 140. Jadi menurut gue cukup untuk memenuhi kebutuhan mobilitas kalian secara nyaman untuk di perkotaan. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk akselerasi lebih, of course dia masih mumpuni. Terus di sini juga udah dilengkapi dengan peredam di kap mesin, jadi memberikan kekedapan yang lebih baik lagi ketika kita berkendara pastinya. Jadi memberikan kenyamanan yang lebih ekstra juga. Mungkin kalau gue boleh share pengalaman gue sedikit menggunakan mobil Mazda tuh, si Skyactiv G ini memberikan efisiensi yang begitu baik ketika ngomongin soal konsumsi bahan bakar. Apalagi dengan si Mazda 2 ini yang sangat reliable dari akselerasinya juga. Dan gue yakin untuk pembakarannya cukup efisiensi. Jadi mumpung emang si harga bahan bakar lagi naik, ini bisa menjadi salah satu opsi yang cukup baik juga. Oke, lanjut untuk ngomongin ban dan velgnya. Mungkin kalau awal ngeliat dari gambar atau brosur, kesannya tuh kayaknya ring 16 tuh kekecilan deh kayaknya untuk sedan. Tapi ternyata waktu gue lihat langsung dan lihat dari jauh dan dekat, kayaknya ring 16 adalah ring yang pas untuk memberikan kenyamanan dan tapi tetap kerasa nggak kekecilan, kayak pas aja menurut gua size-nya. Terus untuk spek bannya yang kalian dapat Dunlop dengan ukuran 185/60 untuk ring 16. Untuk velgnya sendiri kalian dapat single spoke satu warna, dan gua suka banget desain dari velg si Mazda 2 sedan ini. Velgnya kenapa? Karena sekarang kan rata-rata mobil Jepang itu kan two tone ya, jadi kesannya kayak udah
kayak semuanya tuh tipikal sama gitu. Jadi untuk single tone dengan single spoke yang seperti ini memberikan kesan yang lumayan sporty tapi tetap dapat elegannya gitu loh. Itu yang gue suka. Nah sekarang untuk ngomongin sampingnya, kita bisa lihat bahwa compact sedan dari Mazda ini sebenarnya cukup mirip dengan kakaknya si Mazda 6. Kalau Mazda 6 itu kan kayak lebih gede, lebih bertulang gitu kan. Dan ini memang ya lebih cocok untuk anak muda sih. Nah, jadi untuk Mazda 2 sedan ini juga kalian udah punya keyless entry. Jadi kalau kalian mau lock, ada tombol di sini juga bisa langsung nge-lock, ya kan? Dengar nggak bunyinya tadi? Bunyinya tuh menurut gua bunyinya mahal gitu. Dan kalau kita mau unlock tinggal pencet lagi. Nah, oh tadi kunci, maaf. Tadi kunci, kalau pencet lagi unlock. Jadi kalau tit ngelock, titit jorok. Nah, sekarang kalau kita masuk ke kabin baris pertamanya. Mantep banget. Dengerin nggak bunyi dia tutup pintunya tuh langsung lu ngerasa kedep. Very nice. Walaupun di sini kita lihat masih banyak banget hard plastik, tapi namanya hard plastik Mazda tuh ya tahu lah ya kualitasnya pasti nggak yang kaleng-kaleng. Nah di sini juga gue ngerasa sesuai dengan tagline-nya ya, apa namanya, human centricity. Jadi emang ngerasa banget ketika lu di dalam kabin sebagai driver, lu ngerasa kayak the whole design itu kayak semuanya tuh ke arah lu gitu. Nah, sekarang gue akan coba nyalain ini di mana ya? Oh, ini di sini nih. Letak untuk start engine-nya tuh menurut gue agak awkward ya, agak nggak enak nyempil gitu. Kayak dia bingung mau taruh di mana lagi nih gue gitu. Harusnya kan di sini bisa atau agak bawahan gitu. Tapi mungkin pas baru beli pasti nyari di mana, tapi begitu udah tahu ya udah enak-enak aja gitu. Nah, terus tadi pas kalian nyalain ini, si active driving display-nya ini langsung nyala. Keren, Tony Stark. Tapi ini beda ya. Kalau yang zaman dulu yang di Mazda CX-3 tuh ininya kayak kurang slick, kegedean. Ini tuh pas, minimalis, very clear, dan juga nggak merusak visibility ketika kita nanti mau nyetir gitu. Terus untuk settingan setirnya juga kalau kita coba, dia udah bisa tilt, bisa teleskopik juga. Jadi memberikan ergonomis berkendara yang maksimal banget buat kalian. Kalau kita lihat panel-panel di setirnya ini, itu tuh fungsinya juga mirip kayak tipe-tipe tertinggi dari Mazda. Kayak di sini buat entertainment, ya kan? Ada volume, ganti lagu, bisa juga make a call. Dan sebelah kanan ini lebih untuk cruise control. Jadi Mazda 2 sedan ini juga udah dilengkapi dengan cruise control. Walaupun belum adaptif, tapi untuk kelas seperti ini udah nice to have banget sih kalau udah punya cruise control. Terus yang gue suka juga ini panel-panel untuk mengkontrol si window-nya ini biasa kan lurus begini tuh, aneh. Ini tuh kayak miring gimana ya? Jadi enak gitu tangan lo untuk mengoperasikannya gitu. Dan di sini untuk window-nya, power window yang auto cuma depan doang, turun naik. Yang belakang semua belum. Terus bisa ngatur semua mirror kanan kiri dari sisi pengemudi. Bisa ngelock si window-nya juga biar anak-anak di belakang kalau kalian berkeluarga dia nggak sembarangan buka gitu. Nyalain AC dulu biar nggak panas ya enggak. Dan Mazda selalu memberikan knop-knop yang enak gitu untuk diputar-putar. Kisi-kisi AC-nya juga desain Mazda 2-nya kurang lebih dari yang hatchback masih sama, nggak begitu berbeda. Dan ini yang akan disayangkan adalah sebenarnya adalah ketika semua mobil udah pada digital, sayangnya Mazda 2 sedan ini masih analog untuk speedometernya. Dan untuk MID memang sudah digital. Namun yang gua suka lagi adalah untuk memberikan feel berkendara yang apa ya, yang fun gitu loh, seperti mobil Eropa adalah setirnya ini mirip kayak mobil Mazda tipe-tipe tertingginya gitu. Jadi solid gitu. Udah dibungkus juga dengan kulit. Dan untuk panel tengah ini, kulitnya tuh bagus banget sih. Empuknya itu beda guys. Sedangkan untuk feel di jok ketika duduk itu empuk, kerasnya tuh pas gitu. Jadi empuknya nggak yang kelihatan busa, nggak kerasa kayak busa murah gitu. Padet gitu. Dan yang gue suka lagi adalah
ini udah dibungkus dengan leather full, dan dia juga ada 2 warna. Kalau kalian lihat nanti, dia ada warna yang kayak bluish gray, sama ada sweat texture di tengahnya sini yang warna dark gray atau lebih ke hitam-hitaman gitu. Dan sekarang kalau kita lihat juga di sini udah ada head unit. Ini floating head unit, dan Mazda adalah salah satu mobil Jepang yang memberikan desain floating head unit yang membuat gua tuh waktu muda kayak anjir, kalau punya mobil Mazda tuh pasti kayak lebih ganteng, lebih keren, kerasa mahal, kerasa luxury, karena memang salah satu mobil Jepang pertama yang memberikan desain si floating head unit ini gitu. Dan kita bisa kontrol semuanya dari sini juga. Ada panel control di tengah sini. Cuman lebih minimalis daripada versi-versi kakaknya. Tapi apakah di sini memiliki connectivity ke HP seperti Apple CarPlay? Oh, sudah ada Apple CarPlay dan juga Android Auto wireless, guys. Ini salah satu yang esensial dan udah diakomodasikan di Mazda 2 sedan. Jadi menurut gue ini fitur yang udah kekinian juga, thanks to Mazda. Nah, terus untuk button di panel-panel tengah ini, controllernya ini menarik banget ya. Jadi kalau gue pencet music, dia masuknya ke Spotify yang udah connect ke Apple CarPlay. Nih ya, pencet, tuh dia connect. Nah, kalau gue pencet ke navigation, dia balik lagi nih ke Google Map atau ke Waze. Udah ada juga wireless charger, guys. Jadi walaupun Mazda 2 ini klasternya belum digital, tapi fitur-fiturnya yang kekinian udah cukup diakomodasi ya, udah diberikan gitu. Udah dapat wireless Apple CarPlay, Android Auto, terus udah bisa wireless charger juga. Di sini banyak slot-slot untuk ngecas HP kalian. Bisa card reader juga kah? Menarik. Oke, harusnya di sini buat CD nih awalnya. Cuman kan sekarang udah nggak ada yang pakai CD atau kaset, jadi ini nggak ada lagi. Di sini sayangnya belum ada auto hold karena si tuas untuk rem tangannya juga belum elektrik, masih manual, but it's okay. Karena memang ini harganya yang cukup affordable untuk kalangan anak-anak muda gitu. Tapi kan secara fungsi dan juga desain ini udah sangat membuat statement ketika memiliki Mazda 2 untuk berkendara di jalanan. Dan di sini juga udah ada 6 airbag, samping 2, belakang 2, depan 2. Kalau untuk safety, di sini udah ada BSM atau blind spot monitoring. Jadi kalau ada mobil dari belakang yang kita nggak bisa kelihatan, dia kasih sign ada di spionnya. Nah, itu udah ada tanda kalau misalkan ada blind spotnya aktif, pasti dia nyala di situ. Terus selain BSM juga udah ada iStop. Jadi buat kalau lagi macet dia bakal mati sendiri, nyala sendiri. Tapi menurut gue itu fitur yang kurang perlu di Indonesia karena kalau sering macet agak annoying. Jadi gue suka nggak aktifin untuk fitur iStop. Selain fitur tadi BSM dan juga iStopnya, di sini juga udah ada Sport Mode atau Normal Mode. Jadi kalau kalian butuh akselerasi lebih, kalian bisa gunakan fitur ini juga. Letaknya tuh enak tuh di bawah tuas gear. Jadi ketika kalian berkendara, kalian tahu posisi transmisi kalian di sini, handle-nya. Terus di sini kalian tinggal naikin atau turunin aja gitu. Nah, sekarang kalau ngomongin soal speaker, memang di sini tuh nggak dikasih Bose, nggak kayak Mazda tipe kakaknya yang udah dilengkapi dengan Bose. Namun kalau untuk Mazda harusnya dia memberikan speaker dengan suara yang cukup proper. Terus mobil Mazda 2 ini juga udah ada auto wiper. Jadi kalau hujan dia sensornya udah ngebaca, wipernya dia langsung bisa nge-wipe. Dan sekarang kita akan duduk di baris kedua nih, kita cobain. Masih sama, panel pintunya tetap nggak kalah padat. Cuman di sini ada soft touch di tengah yang cukup lebar, jadi memberikan kekedapan yang gue yakin lebih mantap lagi. Dan gue baru lihat ya guys, ternyata joknya tuh ada list putih di sini. Jadi kayak lebih apa ya? Nggak boring gitu. Kelegaannya, legroomnya ya masih ada dikit lah ya, ada sekitar 2-3 jari. Tapi untuk headroomnya lumayan. Mengingat ini compact sedan yang ukurannya cukup pack gitu ya, tapi untuk kenyamanan masih oke menurut gue. Kayak ditambah dengan keempukan jok dan kulitnya yang halus, memberikan ekstra kenyamanan walaupun berkendara jarak jauh dengan size yang cukup compact seperti ini. Dan ini headrestnya bisa di-adjust juga, ya kan? Ada 3 dapat. Jadi kalau misalkan di sini
penumpang belakang ada 3 orang, tiga-tiganya juga dapat headrest, jadi yang tengah nggak pegel kepalanya gitu. Terus di sini juga bisa naruh baju, dikasih di handle-nya. Tapi sayangnya di sini nggak dapet kisi-kisi AC ya, karena memang ini kan compact size, jadi pasti AC-nya itu emang didesain untuk berbagi sampai ke belakang. Sekarang kita akan coba cek di belakang dan bagasinya seluas apa. Lanjut, sebelum kita ngebahas seberapa luas dari bagasinya, gue juga suka ada badge Sky Active G yang menurut gue dari namanya aja itu udah keren. Jadi kalau di emblem tulisan Sky Active G ditaruh tuh memberikan kesan kayak lebih futuristik gitu, lebih kayak modern, urban banget gitu. Nah, terus kalau kalian lihat dari jenis font yang dipakai di Mazda 2 ini indikasi bahwa produk terbaru dari Mazda. Karena produk-produk terbaru dari Mazda biasanya tuh fontnya tuh kayak gini yang baru. Nah, sekarang kita akan ngomongin sedikit bahan bakarnya. Kira-kira minimal apa nih? Oh, nah kalau kita lihat dia minimal 90 ron. Artinya kalau kita mau pakai Pertalite dia masih bisa. Kalau boleh jujur, yang paling gue suka dari Mazda 2 sedan tuh justru belakangnya. Menurut gue belakangnya ini nggak kalah ganteng dengan Mazda 6. Kayak keker banget, kayak berotot banget, walaupun depannya kalem, tapi belakangnya ini buat gue ganteng abis. Apalagi ditambah dengan ada ducktail di sini. Jadi kan nggak usah beli aksesoris lebih, memberikan kesan lebih, sporty, tapi nggak berlebihan gitu. Terus di sini juga dapat ada lampu buat indikasi kalau kalian ngerem atau lampu malam mungkin dia bakal nyala gitu kan. Terus kalau kalian lihat pantatnya batnya tuh kayak butinya tuh mantap gitu loh. Ini pasti dia sering ini nih, squat terus nih dia nih. Nah, terus di sini juga udah ada diffuser atau aksen honeycomb di sini ya. Ini ada pantulan buat pantulan cahaya kalau malam, jadi aman gitu ya, orang bisa ngeliat mobil ini. Terus knalpot cuma satu, karena ini bukan yang tipe tertinggi kayak Mazda 6, jadi wajar kalau knalpotnya cuma ada satu, dan emang bukan mobil sport juga. Ditambah lagi sensornya ada 4 di belakang. Jadi harusnya dia punya brake emergency system, tapi belum gua tes. Karena ini belum bisa di test drive. Tapi kalau ada sensor 4 di sini, biasa Mazda pasti memberikan fitur brake emergency system gitu. Terus di sini juga ada dilengkapi dengan kamera mundur, jadi buat para wanita dan para kalian yang baru pertama kali nyetir, ini ngebantu banget dalam hal memarkir. Dan kalau kita lihat bagasinya, walaupun ini belum elektrik, tapi dia udah ada pegas, jadi gampang untuk kita naikin. Kok turun lagi? Ayo dong naik. Oh, tadi belum sampai mentok. Kita bisa lihat bagasinya ini luas banget ya. Ini luasnya melebihi ekspektasi gue untuk mobil sedan yang compact. Ada ban serep juga di dalam dan ada beberapa kunci-kuncian untuk ganti ban ya. Tapi yang gue suka lagi fiturnya apa? Ini nih. Jadi kalau kita butuh ekstra ruang untuk naruh barang, jadi kita tinggal tarik aja kalau butuh room lebih. Tapi memang dia nggak langsung mundur karena kita perlu manual untuk nurunin sendiri. Kita tinggal turunin kayak gini secara manual. Tapi cukup praktis sih, mengingat di kelasnya yang biasa tuh suka mencari-cari di mana gitu tombolnya. Ini tinggal kita udah dikasih lihat tanpa merusak fungsi dari luasnya bagasi ini gitu. Dia taruh di atas tapi kelihatan oleh mata, jadi mudah untuk dioperasikan. Itu thoughtful banget buat gua. Nah, lampunya juga kalau kita lihat desainnya cukup ganteng ya. Dia jadi kayak dari agak sipit, besar, terus kesipit lagi gitu. Jadi elegan gitu, stylish gitu loh. Nah, ini kan lampu senja. Sekarang kalau kita lihat lampu remnya kayak apa? Lampu rem dia loh. Nah, namun sayangnya kalau kita lihat dia masih pakai halogen. Walaupun desainnya bagus, tapi kalau dibuat LED gue yakin jadi jauh lebih ganteng sih. Oke, so itu dia tadi kurang lebih overlook dari Mazda 2 sedan yang terbaru, dimana kalian nanti mungkin kalau mau test drive atau mau order bisa langsung kontak aja Mazda Indonesia buat cobain, mungkin ke dealer-dealer Mazda terdekat rumah kalian. Gue Will Ghost dari Auto, I'll see you guys on whatever next review. Bye-bye.